Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo grade 5, how are you today? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Bertemu lagi dengan Miss Putih di pelajaran Math. Sudah siap kan untuk belajar Math? Sebelum kita mulai, Miss ingin mengatakan terima kasih buat teman-teman yang sudah mengerjakan dan mengirimkan latihannya. Wah, Miss senang sekali karena kalian sudah berusaha dengan baik. Juga kalian dapat mengerjakan latihan-latihan tersebut dengan baik. Tetap semangat ya, walaupun kita masih belajar dari rumah. Oke, jadi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang four operations of whole numbers. Nah, hari ini kita akan fokus pada order of operations without use of brackets, atau bagaimana kita menyelesaikan operasi matematika tanpa menggunakan tanda kurung, atau tanpa penggunaan tanda kurung dalam operasi tersebut. Oke, sudah siap kan teman-teman? Kalau sudah siap, mari kita lanjutkan. Oke, sebelum kita mulai, mari kita buka dengan bacaan basmalah dan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma, warzuqni fahma, waj'alni minas sholihin. Amin. Ya teman-teman, sekarang mari kita lanjutkan pembelajaran kita. Last week you have learned about multiplication and division by tens, hundreds, and thousands. Minggu lalu, kalian sudah belajar tentang perkalian dan pembagian dengan angka ratusan, juga angka puluhan, dan angka ribuan. Hari ini, kita akan belajar tentang operations involving addition and subtraction only, atau operasi matematika yang melibatkan penjumlahan dan pengurangan. Yang kedua, yaitu operasi matematika yang melibatkan perkalian dan pembagian, juga gabungan antara keempatnya, atau yang disebut sebagai four operations. Nah, 2 minggu yang lalu kita juga sudah tahu bahwa perhitungan matematika, khususnya gabungan dari misalnya perkalian dengan penjumlahan, jika kita hitung, hasilnya bisa berbeda dengan kalkulator. Misalnya, ada 24 dikurangi 6 dikali 2. Ternyata kamu hitung, hasilnya sekian. Menggunakan kalkulator saintifik, hasilnya berbeda. Nah, kenapa sih hasilnya bisa berbeda? Ternyata dalam perhitungan matematika ada aturan supaya perhitungannya benar. Sehingga nanti kita akan belajar aturan-aturan dalam operasi matematika ini. Kenapa sih harus ada aturannya? Contohnya, misalnya ada sebidang tanah, kemudian mau kamu bangun sebuah rumah. Kira-kira jika teman-teman tidak hitung dengan benar, rumahnya akan jadi nggak ya? Atau sesuai nggak ya dengan permintaan teman-teman? Pastinya kita harus mengukurnya dengan benar, supaya rumah tersebut sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, seperti itulah kira-kira kenapa dalam operasi matematika harus ada aturannya. Nah, untuk memudahkan kita, yang pertama, mari kita lihat contoh ini. There were 10 chairs in a room. Ada 10 kursi dalam sebuah ruangan. A cleaner removed 4 chairs before putting 2 chairs back. Seorang petugas kebersihan kemudian memindahkan 4 kursinya. Sebelumnya, meletakkan kembali 2 kursinya. Jadi maksudnya petugas kebersihan memindahkan 4 kursi, kemudian mengembalikannya 2 kursi. Pertanyaannya, how many chairs were there left in the room? Kira-kira ada berapa kursi yang sekarang berada di ruangan itu? Oke, kita ulang ceritanya. Tadi ada 10 kursi dalam ruangan. Petugas kebersihan memindahkan 4 kursinya. Lalu mengembalikannya 2 kursi.
Berarti di sini ada operasi apa saja ya? Tadi ada 10, dipindahkan berarti dikurangi. Berarti 10 dikurangi 4. Kemudian dia dikembalikan lagi 2. Maka kita jumlahkan 2. Nah, kira-kira seperti ini. Ada 10, remove 4 chairs, berarti hilang 4-nya. Dan dikembalikan 2, put 2 chairs back. Maka jumlahnya ada berapa? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti ada 8. 8 chairs left. Maka sekarang tinggal 8 kursi. Nah, kita dapat menghitungnya dengan 2 cara. Cara yang pertama seperti ini, yaitu mengikuti alur ceritanya. Tadi ada 10, kemudian dipindahkan 4. Maka sisanya ada 6. Lalu dikembalikan 2, berarti 6 ditambahkan 2, sama dengan 8. Cara yang kedua, yaitu dengan menulis semua operasinya dulu. Tadi ada 10, dipindahkan 4, berarti dikurangi 4, kemudian dikembalikan 2, maka ditambahkan 2. Cara menghitungnya, kita mulai dari sebelah kiri. Maka tadi 10 dikurangi 4, hasilnya 6. Baru 6-nya ditambah 2, hasilnya 8. Nah, sama ya teman-teman hasilnya. Berarti kita tahu kalau there were 8 chairs left in the room. Ternyata sekarang ada 8 kursi di ruangan itu. Nah, inilah contoh dari operations involving addition and subtraction only, atau operasi matematika yang melibatkan penjumlahan dan pengurangan saja. Oke, kita lihat contoh berikutnya. Mrs. Lim had 50 apples at first. Ibu Lim memiliki 50 apel. She gave her friends 20 apples. Kemudian dia memberikannya ke teman-temannya 20 apel. Then she bought 15 more apples. Lalu beliau membeli lagi 15 buah apel. Pertanyaannya, how many apples does she have now? Berarti sekarang dia memiliki berapa apel? Oke, kita ulang. Tadi beliau punya 50 apel. Kemudian memberikannya, she gave her friends 20 apples. Berarti dia memberikan ke teman-temannya 20. Maka ini pasti akan ada pengurangan. Lalu beliau membeli lagi 15 buah apel. Maka di sini akan ada penjumlahan. Berarti cara yang pertama bisa kita lakukan dengan 50, yaitu yang pertama tadi jumlah awalnya dikurangi 20 sama dengan 30. Baru 30-nya ditambahkan dengan 15. Maka hasilnya adalah 45 atau 45. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua, teman-teman bisa lakukan dengan cara menulis semua operasinya dahulu. Berarti tadi ada pengurangan, 50 dikurangi 20, lalu ada penjumlahan, yaitu ditambah 15. Nah, yang pertama kita kerjakan dimulai dari kiri, yaitu 50 dikurangi 20. Hasilnya adalah 30. Baru 30 ditambah 15. Maka hasilnya 45. So, she has 45 apples now. Berarti Ibu Lim memiliki banyak apel, yaitu 45 buah. Nah, kedua cara ini boleh teman-teman pilih. Namun, Miss merekomendasikan untuk menggunakan metode yang kedua. Kenapa? Supaya operasi yang belum dihitung dapat terlihat. Jadi, teman-teman tidak terlewat jika ada yang belum dihitung. Contohnya seperti ini. Tadi kita menghitung pengurangannya dahulu, 50 dikurangi 20, yaitu 30. Maka yang ini belum dihitung. Setelah kita peroleh angka 30,
Baru kita hitung atau kita jumlahkan dengan angka 15. Berarti 30 ditambah 15 sama dengan 45. Nah, kira-kira seperti ini untuk operasi matematika dengan penjumlahan dan pengurangan saja. Sebenarnya ada pola tersendiri loh di dalamnya, teman-teman. Apakah kalian sudah melihatnya? Oke, untuk lebih jelas lagi, mari kita lihat operasi dengan angka di bawah ini. Di sini ada 25 at 32, kemudian dikurangi 17. Nah, lihat yang di garis bawahi ini. Jadi, underline the operation to work on first. Jadi teman-teman, untuk memudahkan kalian, yang mana yang dikerjakan lebih dahulu, boleh ditulis garis bawah di bawah angkanya. Jadi seperti ini. Berarti dari sini kita tahu bahwa yang dikerjakan dahulu adalah 25 ditambah 32. Hasilnya adalah 57. Baru 57-nya kita kurangi dengan 17. Hasilnya adalah 40. Kemudian yang kedua, ternyata sama nih, mulainya dari kiri juga. 16 dikurangi 12, ditambah 45 dikurangi 21. Kerjakan dahulu pengurangannya, 16 dikurangi 12 sama dengan 4. Kemudian 45 ditambah 4. Baru nanti jika kita sudah dapat hasilnya, yaitu 49 dikurangi 21. Sama dengan 28. Nah, inilah contoh operasinya. Jadi, kita tahu bahwa for operations involving addition and subtraction only, atau operasi yang hanya melibatkan penjumlahan dan pengurangan saja, kita dapat menjumlahkan atau menguranginya dari kiri ke kanan, atau add or subtract from left to right. Kita mulai dari kiri ke kanan. Oleh karena itu, tadi yang ini dimulai dari penjumlahan dahulu, karena penjumlahannya ada di sebelah kiri. Begitu juga yang ini, kita mulainya dari pengurangan dulu, karena dia ada di sebelah kiri. Baru jika kita sudah dapatkan angka dari pengurangan ini, kita jumlahkan dengan 45 yang ada di sebelah kanannya. Jika sudah selesai, baru kita kurangi lagi dengan angka yang di sebelah kanannya. Nah, seperti itu untuk mengerjakan operasi matematika yang ada penjumlahan dan pengurangan saja. Oke, itu tadi untuk operasi dengan penjumlahan dan pengurangan. Sekarang, mari kita lihat dengan perkalian dan pembagian. Cindy packed 12 cookies equally into 3 bags. Jadi, Cindy membungkus atau mengemas 12 kue ke dalam 3 plastik yang jumlahnya sama. She gave 2 of these bags of cookies to her friends. Kemudian, dia memberikan 2 plastik ini yang berisi kue ke teman-temannya. Pertanyaannya, how many cookies did Cindy give her friends? Berapa banyak kue yang Cindy berikan ke teman-temannya? Oke, jadi tadi Cindy punya 12 cookies. Kemudian dia bagi ke 3 plastik. Lalu 2 dari plastiknya diberikan ke teman-temannya. Pertanyaannya, berapa banyak kue yang Cindy berikan ke temannya? Berarti kita harus mencari dulu dalam satu plastik isinya berapa kue. Maka dari 12 kue tadi kita bagi menjadi 3, karena 3 plastik. Maka masing-masingnya akan ada 4 kue. Ya, seperti ini. 12 dibagi 3 sama dengan 4.
Kemudian, tadi 2 dari plastiknya diberikan ke teman. Give friends 2 bags of cookies. Ini 2 plastik diberikan ke teman. Berarti yang diberikan ke teman itu ada berapa kue? Karena tadi di masing-masing plastik ada 4 kue, berarti kalau 2 plastik ada 4 dikali 2 sama dengan 8. Maka hasilnya ada 8 kue yang diberikan Cindy ke teman-temannya. Nah, ini cara yang pertama. Cara yang kedua, bisa kita hitung semua operasinya. Cindy punya 12 cookies, dibagi ke 3 plastik. Kemudian, 2 dari plastiknya dikasih ke teman. Sehingga, berapakah jumlah dari kue di dalam plastiknya? Karena plastiknya ada 2, maka dikali 2. Berarti kita hitung dulu yang ada di masing-masing plastik 12 bagi 3 sama dengan 4. Berarti dalam plastik itu masing-masingnya 4 kue. Karena ada 2 plastik yang dikasih, berarti 4 kali 2 sama dengan 8. Maka Cindy gave her friends 8 cookies. Jadi, Cindy memberikan ke temannya itu 8 buah kue. Nah, inilah contoh dari operasi perkalian dan pembagian. Nah, bagaimana jika angkanya? Sama seperti tadi, kita underline the operation to work on first. Jadi kita garis bawahi untuk angka atau operasi yang kita kerjakan pertama. Di sini ada 24 dibagi 8 dikali 2. Maka yang kita kerjakan adalah 24 dibagi 8 dulu. Kenapa? Nah, karena for operations involving multiplication and division only, multiply or divide from left to right. Jadi, kalau ada operasi matematika yang melibatkan perkalian dan pembagian saja, maka kita akan lakukan perkalian atau pembagian dimulai dari kiri ke kanan. Nah, mirip ya sama yang tadi, penjumlahan dan pengurangan. Oke, kita lihat di sini. Karena yang di sebelah kiri adalah operasi pembagian, maka kita kerjakan dahulu operasi pembagiannya, yaitu 24 dibagi 8 sama dengan 3. Baru 3-nya dikalikan dengan 2. 3 multiply 2, berarti hasilnya 6. Contoh yang kedua, karena yang ada di sebelah kiri adalah perkalian, maka kita kerjakan dahulu perkaliannya. Jadi, 8 dikali 30 sama dengan 240. Kemudian, di sebelahnya ada pembagian, maka 240 dibagi 6. Tulis lagi dikali 5. Kerjakan dahulu yang ini, maka 240 dibagi 6 adalah 40. Baru 40-nya dikalikan dengan 5. Hasilnya 200. Jadi, operasi yang melibatkan perkalian dan pembagian dimulai dari kiri ke kanan. Oke, bisa dimengerti ya, teman-teman? Nah, itu tadi bagaimana kalau kita menghitung pada operasi perkalian dan pembagian saja, juga penjumlahan dan pengurangan saja. Bagaimana jika bergabung nih semuanya? Satu operasi ada perkaliannya, ada pembagiannya, ada penjumlahannya. Nah, caranya hampir sama teman-teman. Mari kita lihat. Oke, di sini ada Meigel. Meigel has 26 pears. Meigel memiliki 26 buah pir. She packs the pears into 5 bags of 4 each. Kemudian dia membungkus pir ini ke dalam 5 plastik yang masing-masingnya berisi 4 buah.
Jadi dia membungkus ke 5 plastik yang masing-masingnya berisi 4 buah. Pertanyaannya, how many pears are not packed? Ada berapa pir yang tidak terbungkus? Nah, sekarang mari kita hitung. Tadi pirnya ada 26, tapi yang dibungkus itu baru ke 5 plastik yang masing-masingnya isinya 4. Berarti yang sudah kebungkus itu semuanya ada berapa? Nah, ini yang harus kita cari terlebih dahulu. Berarti untuk mencari tahunya, kita kalikan, berarti ada 5 plastik, maka 5 dikali, di dalamnya masing-masing ada 4. 5 dikali 4 sama dengan 20. Berarti yang sudah terbungkus ada 20. Maka yang belum terbungkus ada berapa? Berarti 26 dikurangi 20. Ternyata yang belum ada bungkusnya ada di sini, ada 6 buah. Nah, inilah cara yang pertama. Cara yang kedua, tadi kita tulis dulu operasinya. 26, berarti tadi ada 26, kemudian dikurangi 5 dikali 4. Karena kita mau hitung ada berapa yang di dalam plastik. Jadi 26 dikurangi 5 dikali 4. Nah, coba lihat di sini teman-teman. Ternyata yang dikerjakan dahulu adalah perkaliannya, yaitu 5 dikali 4. Baru setelah itu dikurang. 26 dikurangi 20 sama dengan 6. Berarti di sini akan ada 6 pir yang belum dimasukkan ke dalam plastik. 6 pears are not packed, atau ada 6 pir yang belum terbungkus. Oke, this is rules for order of operations on numbers without brackets. Jadi, aturan untuk mengerjakan operasi hitung yang tidak ada tanda kurungnya atau without brackets, yang harus kita lakukan adalah, pertama, multiply or divide first from left to right. Yang harus kita lakukan pertama, lakukan perkalian atau pembagian dahulu dari kiri ke kanan. Jadi, perkalian dan pembagian dikerjakan dahulu, diurutkan dari kiri ke kanan. Selanjutnya, then add or subtract from left to right. Baru kita hitung penjumlahan atau pengurangannya juga dari kiri ke kanan. Nah, inilah aturannya. Jangan lupa untuk underline the operation to work on first, supaya kalian tidak bingung. Jadi, di garis bawahi yang dikerjakan lebih dahulu. Contohnya, di sini paling kirinya ada pembagian, maka kita kerjakan dahulu pembagiannya. 80 dibagi 10, berarti 8. Nah, tapi lihat, di sini ada pengurangan, di sini ada perkalian. Tadi, kalau ada perkalian dan pembagian, maka dia harus dikerjakan lebih dahulu. Maka, kita tulis saja dulu 8 dikurangi 3 dikali 2. Yang dikerjakan dahulu adalah perkaliannya. Baru nanti hasilnya yaitu 6. 8 dikurangi 6 dihasilkan angka 2. Maka hasilnya adalah 2. Contoh selanjutnya, misalnya 90 dikurangi 30 dikali 8 dibagi 4. Nah, kita lihat dari kiri ke kanan, di sini ada pengurangan, di sini ada perkalian, ada pembagian. Oh, berarti yang harus kita kerjakan dahulu adalah perkaliannya. Maka tulis dulu 90 dikurangi 30 kali 8 adalah 240 dibagi 4. Karena di sini masih ada pembagian, maka kita hitung dahulu pembagiannya. Maka 90 dikurangi hasil dari pembagian ini. 240 dibagi 4 sama dengan 60. Maka hasilnya adalah 30. Nah, inilah
contoh dari pengerjaan for operations. Contoh lainnya, misalnya kita lihat yang paling bawah. 60 dikurangi 15 ditambah 12 dibagi 3 dikali 2. Wah, panjang banget, Miss. Nah, jangan terkecoh dulu, teman-teman. Lihat dulu, apakah di sini ada operasi perkalian atau pembagian. Nah, karena di sini ada pembagian, maka kita kerjakan dahulu pembagiannya. Tulis dahulu yang belum kita hitung, 60 dikurangi 15. Kemudian 12 dibagi 3 adalah 4. Maka ditambah 4 dikali 2. Karena masih ada perkalian, maka kita tulis lagi 60 dikurangi 15 ditambah hasilnya, yaitu 8. Baru kita kurangi pengurangannya. Kita kurangi 60 dikurangi 15 adalah 45. Ketika kita jumlahkan 8, hasilnya 53. Nah, inilah contohnya. Apakah teman-teman mengerti? Semoga bisa dimengerti ya. Oke, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh ini. Di sini, Miss punya angka 15 ditambah 6 dibagi 3. Kira-kira yang mana yang dikerjakan lebih dahulu? Yang pasti kita harus kerjakan pembagiannya dulu. Berarti kita tulis 15 ditambah 2. Maka hasilnya adalah 17. Nah, ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua, yaitu ada 5 dikali 2 ditambah 5. Nah, berarti yang mana ya yang harus kita kerjakan lebih dahulu? Ya, perkaliannya. Berarti 5 kali 2 sama dengan 10, baru ditambahkan dengan angka 5. Maka hasilnya adalah 15. Oke. Contoh lainnya yaitu ada 16, kemudian ditambah 2 dikali 3 dibagi dengan angka 3. Oke, yang mana yang harus kita kerjakan lebih dahulu? Ya, perkaliannya dulu ya, teman-teman. Maka kita tulis 16 ditambah 6 baru dibagi 3. Yang mana yang kita kerjakan selanjutnya? Pembagiannya dahulu. Berarti 16 ditambah 2. Sehingga hasilnya adalah 18. Nah, inilah contoh dari menghitung pada operasi perkalian, penjumlahan, pengurangan, dan pembagian dalam satu operasi. Oke teman-teman, itu tadi pembahasan kita hari ini. Semoga dapat dipahami dengan baik ya. Jika teman-teman kurang jelas, boleh bertanya kepada Miss Putih. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Tetap semangat ya untuk belajar dari rumah. Stay healthy and happy grade 5. Oke, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.